Gue pertama ingat atau enggak gitu kan? Oke. Iya, barusan serangan tolol, sorry. Nggak apa-apa, sayang. Apa lagi? Lagu pertama ingat gak? Lagu pertama. Gue lebih inget pertanyaan nih sebelum lo. Sore Jakarta Musicon 2025. Sore. Yang masih berdiri boleh duduk karena bangkunya nggak gigit. Jadi atau nggak ada. Atau Iya. duduk aja biar bikin aku tegang. Iya gitu ya. Selamat datang di Senayan Park bersama hari ini ada Chanti Tahil. Sarah Tobing. Kita berdua dari Dixie from Maple dan akan mengupas tuntas masalah musisi traumanya apa Berantem. sih Kak gitu ya. Traumanya Kirain apa? musisi berantem. Oh musisi berantem juga oke banget tapi ntar dulu Beb kita baru meniti karir. Selamat datang Monica Karina dan mau dipanggil siapa nih? Sailor Money boleh Sailor ya? Man. Ih sore media banget nggak gitu aslinya. Ketularan yang di sebelah saya. Oh gitu. Aku pikir kamu mau dipanggil Nadia. Nadia. Jangan nanti Nadia. yang datang yang lagi di rumah ya. Oh wah, oh gitu. Jadi kita berempat di sini akan membahas tentang apa jenenge Turning Tales into, Into tunes, how personal stories transform into music. Artinya apa sih Kak? Saya Artinya, bukan alumni sekolah internasional. Takut banget di pressure. Gimana Kak? Artinya Gimana Kak? intinya ya gue lihat lagi. Artinya intinya Apa? pengalaman sendiri dibuat jadi lagu bisa atau enggak? Atau kebanyakan sebenarnya musisi tuh nulis lagu suka-suka gue, mau pengalaman Iya. siapa kayak, mau pengalaman ini kayak suka-suka gue, lagu-lagu gue gitu. Ya biasa lah ya. Ya iya sih. Bener banget. Oh bener iya, banget. bisa stop gak dengan media personal? Enggak kok, Gini enggak sih ada. gitu. Nanya pertanyaan media dulu kali ya, apa kabar? Tadi udah ditanya. Udah. Lagi sibuk apa nih Kak Monica? Lagi sibuk rilis lagu aja teman-teman. Iya aku Musisi suka banget loh lagu baru kamu. Itu dia. Jawabannya Aku kalian bisa Sailor sebenarnya. Money gimana? Iya. Itu dia. Oh iya. Kalau Sailor Money lagi sibuk apa Kak? Lagi sibuk yearning nih. Kenapa kok bisa gitu? Jadi kan minggu lalu aku rilis lagu. Sorry, bentar. Masuk banget. Belum ditanya. Belum jualan ya? Iya. Belum jualan, Tunggu. bentar ya. Jadi gimana? Aku lagi sibuk musik promo aja kan sebagai indie artist gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalian Apa? bertiga tuh musisi ya Beb? Sebenarnya kita bertiga geng musisi ya. iya. Beb. Itulah kau. Musisi, penikmat musisi. Teman-teman Terima kasih sudah menikmati kami. Iya dong. Aku boleh bertanya nggak kepada teman-teman Silakan, musisi silakan. kita yang Iya, ada di sayang. kursi itu? Boleh sayang. Biasanya nih, kan tadi kita ngomongin menulis lagu kan. Iya. Menulis lagu biasanya kalian tuh kayak mendapat inspirasi dari mana? Apakah dari diri sendiri terus kayak kalian curhat kah? Iya, atau melukat dulu. Atau pengen gimana? lo aku. Panjang ya. Mungkin Gimana? Kak Monica Sebagai- atau Kak Sailor Money? Enggak, kita boleh? lempar dulu ke yang baru aja rilis lagu. Oke. Judulnya apa? Long as. Long Exactly. Journey. Free. Gimana Kak ceritanya? Ceritanya adalah ini lagu yang menurut saya sulit sekali ditulisnya. Kenapa? Kenapa itu? Karena nggak biasa aku menulis lagu-lagu lope-lope gitu. Oh, biasanya Cinta. lagu apa? Oke, menarik nih, Dokumenter Biasanya lagunya tuh lagu perang, enggak. Hey. Lagunya tuh lagu yang kayak I don't need you, I'm a baby, and I'm gonna be okay. Gitu. Gitu biasanya. Exactly. Atau yang kayak you call me, I let the phone ring and I don't pick it up. Gitu. Iya aja dulu biar cepet. Tapi gue ada pertanyaan. Iya. Yang dari lagu lo Long As, Iya. ya kan? Ini kan fase lo yearning, ya Iya. kan? Kenapa? Aku excited banget ngomongin Long As ini. Long As. Apakah sebenarnya ini pengalaman pribadi atau bukan? Of course. Oh iya. Tapi gue ada fun fact banget lagi tentang diriku dan pengalamanku di Apa tuh? musik ini. Boleh. Jadi misalkan orang kalau misalnya nulis lagu tuh yang kayak, wah gue punya pengalaman, gue jatuh cinta, lalalili, gue bikin lagunya. Gue, lagu udah di master, udah dengerin, tiba-tiba kejadian. Oh jadi manifestasi ya? Manifestasi. Oh oke, it's a manifestation. Udah ada 3 yang kayak gitu. Oke. Bikin lagu Iya. tentang gue dong Beb. Iya. Oh biar Jadi biar aku kejadian. memanifestasikan dirimu. Agar aku menjadi apa? Agar kau menikmati musisi yang lain. Dari nada do rendah aja, jangan do tinggi. Aku takut. Pelanggaran ya. Kalau kamu Sorry. gimana Kak Monica? Sama sih gitu, banyak kan dari cerita sendiri.
Atau kalau nggak dari cerita teman-teman ya, karena kan kadang kayak mereka nggak bisa menyampaikan atau sebaiknya tidak menyampaikan di karya sendiri. Jadi kadang kita jadikan inspirasi sebagai karya kita gitu. Kalau mau nanya Boleh bilang tenang aja. nggak? Kalau mau nanya ya, Ini kalau mau energi nanya kita bilang terlalu aja. eksplosif berarti. Aku baru mau apa? Lu mau Pertanyaan nanya saya ya? sebagai moderator di Boleh, sini. sayang. Boleh. Jikalau Anda memutuskan untuk gue mau nulis banget nih today gitu, tapi kreatif block banget nih, apakah ada kecenderungan untuk bikin masalah dulu deh biar ada Itu gue banget coba dulu. Itu gue banget demi Allah. Coba gimana Jadi lagu yang tak sempurna, Dari masalah memang. iya lagi. Iya. Itulah. Jadi gini teman-teman, aku tuh baru rilis lagu namanya Tak Sempurna. Lalu waktu itu sebenarnya bukan lagi tenang-tenang aja sih, emang kayak namanya rumah tangga kan. Aduh, nggak Rumah tahu tangga nih. pasti, sorry. Kita semua kayak, oh iya nggak Ya, paham. mungkin tapi nggak nanti apa-apa. dan nanti. Nggak ngerti tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi ada masalah, Iya. ya kan? Lagi ada masalah, gak bisa komunikasi. Akhirnya udah deh, aku bikin lagu aja daripada aku gabut. Jadi aku menulis saja dan membuat nada. Oh oke. Gitu. Ada kecenderungan itu nggak? Ada nggak? Kalau Ada bikin nggak? masalah kayak enggak ya, mendingan Enggak kayak ya? jalan-jalan, nonton film yang gue suka gitu. Jadi kayak ada, iya deh ngerasa ini kayaknya lucu kalau dijadiin lagu gitu. baik. Tapi Mon, kan judul lagu baru lu namanya Figaro. Figaro. Iya. Adalah Freddie Mercury. Bersama Fatan bukan nih, Mola. sorry Susah salah. ya, susah ya. Iya. Aku bingung barusan, aku bingung jujur. Gak apa-apa, sama. Figaro ini terinspirasi dari personal experience juga kah atau nyari masalah? Enggak, kebetulan gak nyari masalah ya. Judulnya tidak mencari masalah. Oke. Figure ini tuh track kolaborasi gue sama produser gue namanya Fatan Maulana. Yes. Shout out to Fatan, walaupun dia Shout gak ada di out sini ya, to tapi shout out to Fatan. Fatan. Shout out. Ini tuh God bless. ceritanya, Figaro tuh is a very popular character in French opera and literature. Ya. Dan dia tuh dikenal sebagai seseorang yang kayak banyak trik dan apa he's smart in his own way. Dia nggak selalu jadi kayak karakter utama di cerita-cerita atau kayak opera yang ada dianya. Iya. Tapi ketika dia muncul tuh dia kayak, aku punya trik baru gitu. Atau kayak punya sesuatu yang menarik lah yang bisa dia bawa sendiri gitu. Terus di lagu ini awalnya pas gue nulis tuh emang karena kayak bunyi kata Figaro tuh lucu aja buat di lagu itu gitu. Aku Tapi setuju. setelah gue kayak, oke dia dikit kali ya gitu. Ternyata seru dan menggambarkan apa yang sound yang kita bawa sama mood kita hari itu gitu. Karena gue sangat, ketika gue bikin lagu kayaknya buat gue, apa ya, mood tuh menentukan segalanya gitu. Kalau Real. good, ya kan kalau lo gak merasakan kayak, aduh kayaknya chordnya kurang seru nih. Nggak selancar kalau lo kayak, gue suka banget ini gitu. Jadi dari situlah terjadi. Menjawab lah ya. Menjawab Kurang dong, lebih ya. menjawab dong. Jujur gue kira tuh tadinya Thank lagunya you. si Monica sama Fatan yang Figaro ini bakal ada Figaro gitu. Gak Sumpah, ada loh. Saya pun ya, agak rumit ya. Gue nungguin lah baik. Sabar Iya, kan dia yang makasih ya. bikin. Kalau mau lu aja bikin sendiri. Oh iya. Figaro sendiri. Boleh kita conjoin twins aja. Oke, gue bikin long S, lo bikin Figaro ya. Pintar kali temanku. Gemat jawab dong gemat. Apa sayang? Lu Gimana, tadi sayang? kalau misalnya bikin lagu, apakah lu nyari masalah dulu apa berdasarkan masalah paling recent aja di Bray gitu? Iya, kalau gue Apaan? itu Iya, apa? yang terakhir. Oh, yang Kan paling- Aries impulsif. Kamu? Jadi, Enggak, gue normal. oh siap. Jadi Boleh. ya gue sesuai apa yang recently dialami. Tapi recently, anjay. Langsung flashback ya? Ada satu lagu. Enggak, ada satu lah. Gue tuh udah nyiapin materi nih buat final hari ini ya. Slay. Cie, ini dia. Ada satu lagu gue tulis. Itu berdasarkan 3 pengalaman berbeda. Wih laku banget. Tapi temanya tuh sama. Jadi gue jadi satu lagu. Gue suka banget ide ini sumpah. Jadi kayak tahu gak sih karena at the end of the day pengalaman manusia tuh itu aja. asik, masuk banget. banget. Gila, Ini dia nih. ngangkat Aku suka banget. Jangan lupa untuk Bray. dengerin Long S by Sailor Money. Thank you. Iya. Terus Tapi pada dasarnya itu aja. Jadi kayak kok ketemu lagi ya masalah seperti ini. Kayaknya there's a lesson there. Kayaknya ya udah gue jadiin lagu. Apakah I learn from the lesson? Belum. No. soalnya Nggak kan selalu gak ya, fun nggak gitu kalau selalu ya. pinter. Enggak, bukan enggak fun. Mungkin kayak perlu marinasi aja dulu Iya. sih. Seru banget, that's the fun. Iya. Oh aku ya Slay. menanya ya. Aku pertama ingat atau enggak gitu kan? Oke. Iya. Barusan serangan tolol, sorry. Nggak apa-apa, sayang. Apa lagi? Lagu pertama ingat gak? Lagu pertama. Gue lebih inget pertanyaan nih sebelum lo
Lagu pertama inget dibaca. Iya. Lu dulu deh Chan, lagu pertama lu inget gak itu Inget. dibuat kapan, judulnya apa dan inspired by who or what? Oh my god panjang. Pertama kali nulis lagu pertama judulnya Fairy Tales. Dialah Disney kabar. Aku lah Disney itu. Oke terus, oh itu Jurassic sorry. Terus Salah. terus. Terus umurnya waktu itu 14 tahun. Wih, berbakat. Gila. Gila. Aku masih talented itu. Musisi from the childhood. Keren Oke. sih. Terus apalagi tadi pertanyaan? Udah itu aja Yaudah. inspired by who or what? Inspired by I like someone in school. I like someone in school and sumpah nih orang selalu megang gitar di sekolah. Memang musisi itu kan? Dia selalu itu lah. gitu lah kalau misalnya ke kelas-kelas kayak Ada anak Dia- blar. Kidal nggak? Kidal apa? enggak lagi. Oh, enggak. Iya tapi kayak dia di mata gue keren gitu dulu. Terus gue kayak iya. oh my god. Terus gue bikin lagu Fairy Tales Oh. do exist and so are we. Oh, Taylor Oh. Swift. Tapi emang umur-umur segitu Taylor Swift country album kan. Parah, Jadi tapi bikin di lagunya jam- kayak gitu kan. Betul. Sama lah kita seumuran kan emang Betul. 23. 23 ya? Iya. 23 benar. Lu- Kalau lu- kalian berdua? Monica. Itu lo rilis gak Ya, lagu gue pengen pertamanya? tahu nih. Enggak kan? Enggak, jangan. Nah, gua pun sama. Gue baru ingat, gue tadi kayak kalau rilis sih mungkin 2020 ada judulnya Lose, itu tentang mantan toxic. Oh, Tapi kita lupakan itu. yes. Tipe kita Lagu nggak sih? Sorry, impulsif. Sorry, lanjut. Yang tipenya toxic ada lagi? Enggak ada? Alhamdulillah. Lanjut. Lagu pertama gua judulnya pas SMA. Judulnya Inajis. Judulnya Can You Give Me Love? Ya. Enggak berarti dari dulu lo emang suka Boleh Yearning ya? bagi. Emang aku Iya, iya, terlahir iya, di iya, dunia iya, ini iya. untuk mencintaimu. Sweet. Sweat. Sorry. Sweat. Make me Oh my sweat. goodness. Sorry. Lagu orang lain. Boleh. Kamu Monica. Kalau ini siapa Monica. namanya? Monica. Kalau lagu yang gue tulis mungkin dari nol gitu ya, yang kayak oke ini curahkan segala Yes, isi. yes. Itu dia. Itu single pertama gue. Judulnya Skin to Skin. Apa judulnya gitu? Judulnya Skin to Skin. Apa skin to skin? Dia mah keren ya, lagu pertama langsung udah rilis. Oh tapi Iya, kan gila baru banget ya. tanggal 2000, tahun 2018. Sebelum itu soalnya udah ada lagu lain tapi bukan kayak 100% dari apa yang Lo gue alami, tulis. atau pengalaman gue pribadi. Tapi yang dari kehidupan saya, ya itulah dia. Agak self-explanatory ya, Skin to Skin. Apa-apa. seperti Iya, betul, betul, Tidak betul. perlu Maksud ya. dari skin to skin tuh naon sih kayak gimana sih? Baru Emang lo nih suka nanya yang ngejebak. Tapi jelas detail dong. Kayak gini, Sar. Itulah. Itu kan Dia perempuan gak berasa gue. Coba liriknya apa ya? Apa? I dive in your eyes. Oh iya itu dia. Ngapain cuma meeting tahu- lu berdua? Tahu sih lu suka. Ya, Exactly. itu dia. Balik lagi ke Monica. Iya, sayang. Skin to Skin itu kenapa menjadi lagu pertama lo? Apakah baru waktu itu mendapatkan inspirasi untuk menulis? Karena nggak mungkin pas sebelum-sebelumnya lu ngapain? Nyopet apa gimana? Kenapa nggak dijadiin lagu gitu? Kan mana yang musisi? Kalau mereka berdua kan dari bayi tuh. Iya. Kenapa dulunya? Dari perut kayaknya kita berdua ya. Iya, kenapa bikinnya pas 2020 itu ya? 18. 2018 itu. Kenapa tuh baru itu? Karena gue merasa pertama kali banget gue datang ke dunia permusikan. Ini terima kasih kepada Dipa Barus ya, shout out to Dipa Barus. Di Babaru. Karena beliau yang discover gue dan dari awal memang lagu pertama yang kita bikin tuh gue datang sebagai bagian dari tim yang lebih besar gitu. Jadi nggak Oke. semuanya datang dari gue. Right. Terus beberapa lagu yang kita bikin setelahnya pun nggak selalu buat kita gitu. Kita sempat Yeah. nulis untuk beberapa orang lain, untuk Yeah. artis lain dan akhirnya yang gue bikin pertama kali untuk gue adalah si Skin to Skin ini gitu. Dan Oke. jadi cara membuatnya pun beda gitu sama yang lain kayak oke kita ceritanya writing camp nih selama 4 hari. Terus kayak oke bikin apa ya? Ya terserah lo Mon gitu. Terus gue kayak berpikirlah saya. Ya kan? Dengerin dulu maksudnya kayak gue tahu kurang lebih soundnya gue pengen kayak apa, tapi di saat itu yang datang terakhir adalah kayak oke kira-kira ceritanya apa ya gitu. Dan itu pun datang dari ya udah dari chord yang kita akhirnya pilih, kita kayak oke brainstorm. Gue kayak suka dari sini ke sini, sini ke sini dan datangnya tuh dari situ ke melodi, dari melodi baru gue kayak oke this is what I want to talk about gitu. Dan Oh, so it comes Kayak from mana ya, melody ya. Oh iya bener. gitu. Terus Kurang lebih gitu sih. Itu
very rich iya. experience. Ibarat banget. tentara, ibarat tentara dia tuh langsung dari Akmil gitu kan. Iya, Kalau lu kan otodidak gitu Iya, kan berdua. iya, Dia bener. dari Akmil gitu. Bener. Ya Dia lu udah berdua langsung. tam-tama Iya, nih iya. kayak gitu Itu ya. Berarti Iya. kalau Monica ini, lo datang inspirasi dari melodi. Ya. Kalau misalnya Gemat, datang inspirasi dari mana? Apakah melodi atau Melodi lirik dulu apa duluan? lirik dulu? Oh kalau dulu kan saya kukunya belum seselai ini, jadi aku masih bisa main gitar kak. Oke. Nah, jadi aku suka aja genjreng-genjreng aja, misalnya kayak gue belajar chord baru, gue genjreng-genjreng kayak kayak lucu nih kalau kayak gini Iya, gitu. iya. Abis itu Kayak baru crush nulis. gue tadi ya, yang ke kelas terus kayak jreng. Iya, gitu. jreng Oke. dulu. Pertanyaan dong dari yang bukan musisi nih. Oh iya, boleh sayang. Dari minoritas ya. Oh, dari boleh, minoritas. sayang. Kan gue kalau misalnya mendengar sebuah lagu itu kan gue takjub gitu kan. Dari yang gak ada jadi ada gitu. Lu tuh bertiga tuh cara bikin lagu gimana sih? Apa Kayang dulu kalau gue. apa lu tuh ada nana ya? Dengerin gue, keburu hilang nih. Iya sayang. Apa di otak lu tuh ada na gitu. Atau siapakah dirimu bang? Jadi lirik dulu yang keluar apa melodi dulu? Terus sampai diproses lo gue catet kali ya ini do re mi re do re. Ini tuh gimana? Kalau gue harus dengerin dulu tracknya. Jadi kayak Tracknya siapa? lagunya kayak apa dulu. Oh, oke. Maksudnya kayak instrumennya, chordsnya Lala Lili. Oh dari melodi dulu berarti? Kayak versi karaoke-nya kayak apa dulu. Baru gue cari tuh tani nang ning nungnya dulu gitu. Ngerti gak? Jadi kayak bukan kayak tiba-tiba gue kepikiran balonku ada 5. Bukan langsung na enggak, gue dengerin dulu si backtracknya kayak apa. Oke. Ngerti gak? Menarik. Sar, Ngerti dong. Enggak bener. Gue kan anak IPA, gue ngerti. Ini pelajarannya musik lagi bukan IPA. Sorry. jadi lu ngerti atau enggak sebenarnya? Ngerti gak? Maksudnya track itu apa sih? Maksudnya track? Berarti lo lebih suka Maksudnya- kalau udah ada musiknya gitu kan? Iya. Dia dengerin musiknya yang dikasih Musiknya sama dulu. produsernya dulu. Oh bukan lo yang bikin? Instrumental Ya. atau apapun itu. Ya, Kayak yang instrumental, sudah, benar. yang sudah ada chord progression. Oke. Ya kan? Yang sudah ada progression. Terus habis itu lu dengerin nih. Kayaknya vibe-nya ini nih. Oh Benar. gitu. Lu juga gitu? Gue sekarang beda-beda random, tergantung kayak hari itu lagi kemana. Tapi itu tuh datang juga dari pertama kali banget gue nulis, itu tuh bahkan gak ada hubungannya sama musik. Kayak gue gue inget banget lagu pertama itu yang gue tulis, gue punya satu kayak kertas HVS isinya kayak kata-kata yang menurut gue melambangkan apa yang pengen gue taruh di lagu itu. Terus sambil kayak bikin melodinya gue nyari kayak kira-kira ini lucu sama ini sama ini. Kayak main puzzle gitu. Paham. Tapi dari situ kayaknya agak kurang efektif ya karena lama banget tuh gue nyari. Ya kan kayak kata ini kayaknya enggak. Jadi dari situ gue explore melodi doang tanpa kata-kata. Karena kalau waktu gue ganti total jadi kayak melodi tuh terus approach-nya jadi beda. Karena pas pertama kali gue kayak oke, gue mulai dari kata-kata dulu tuh semuanya kebatas sama which words fit the melodies. Banget. Begitu gue pindah kayak jadi melodi tuh, oh ini kayak ada dunia baru, gue bisa explore jauh lebih banyak. Terus dari situ mungkin ke harmoni dulu, terus baru kayak, oh bisa jadi Ariana Grande nih, gue backing vokalnya ada 7 gitu. Kayak lebih seru. Terus tapi kalau sekarang tergantung juga, gue merasa sebagai seorang penulis, salah satu hal yang paling seru adalah lo setiap misalkan nonton film atau lo ngeliat sesuatu yang menarik, you write it down on your notes. Mau milih topik dulu, gue ngeliat dulu ke lirik bank gue, kira-kira ada lirik apa ya yang pengen gue bawa hari ini gitu. Dan menurut gue itu lumayan seru karena gives you a different kind of approach to making songs. Ya. Gue sebenarnya mirip lagi prosesnya kayak Moncha. Karena kadang gue kayak kalau misalkan nulis liriknya dulu malah ngetaro kayak main puzzle gitu loh di otak gue kayak misalnya udah ada kata yearning, terus ada nada ini, terus ternyata nggak muat nih sama lagunya. Jadi rada sebel kan? susah, jadi sebel. Tapi takjub banget sih gue sama orang. Gue tuh pertama kali banget ke studio bareng Monica. Tuh gue inget banget di Bali. Dia lagi ngerjain satu lagu, dia bilang, gue lagi naksir sama orang Perancis nih, gue pengen ada Perancis-Perancisnya. Gue udah siapin, dia udah nyiapin 2 kalimat Perancis yang kayak flirty-flirty gitu. Terus gue kayak, Coba, oke, slay. Terus anjir belum dirilis kan sampai sekarang. Terus didengerin kayak gini-gini. Ya Mat, lo mau tambahin apa? Nah kalau dia mulai dari situ gue kayak,
Ki mainin dulu dong lagunya kayak apa gitu. Jadi gue harus nyari dari vibe-nya dulu seperti apa, and then I know what I want to write. Iya. Kalau write tuh kayak I know I want to write this, I'm just looking for the right vibe. Jadi kayak kebalik gitu. I've seen her write before sih. Pas waktu itu kita bertemu pertama kali ya. Itulah. Terus kita Kita membuat di studio nada. juga ya, suka deh. Benar. Kita membuat nada itu adalah Terasa waktu-waktu. left out ya. Enggak ngerti kok. Lo tahu. Gue penikmat musisi gue. Oh ya benar, lo kan penikmat benar. Iya, benar. Waktu itu gue takjub melihat Monica. Keren. Iya kan? Kenapa ya? Kayak proses dia tuh menurut gue coy. cepet banget. Cepet banget Monica. Dan di Laurel. fase itu gue lagi belajar kayak gimana ya caranya gue bisa secepat itu. Gue ketemu nih orang gue langsung wow minder sekali sayang. Aku mau temenan sama dia. Oke, Gitu. oke. Dia ini menurut gue, not to toot your horn, but I think you're really good at freestyling. She just doesn't do it enough. Dia tuh kayak, karena begitu lo kasih dia kayak beat atau musik yang udah lumayan ada bagannya, lo kayak diem-diem ngerekam dia nih dari ujung tuh dia bisa kayak set jadi sekali passing tuh kayak udah langsung oke freestyle jadi terus udah kebentuk gitu loh. Sementara orang-orang kebanyakan mikir kayak kita berdua nih. Aduh kadang kayak, Virgo. Oh my god Virgo. Baru Cari ingat dulu, lo ya, aku itulah, kalian itulah. Virgo. Kalau mau musrik. you need to give yourself more credit. Pertanyaan untuk kalian bertiga. Ya. Sejauh mana masalah atau isu personal di bagian diri kalian yang pantas untuk dijadikan sebuah karya? Menurut gue cara nyampeinnya yang penting. Malu banget. Enggak, tapi karena gue merasa selalu paling gampang nulis tentang apa yang gue alamin sendiri. Ya. Itu nomor satu. Tapi kalau gue terlalu kayak, jadi kemarin gue kesini ketemu ini kan kayak ih langsung tahu dong ya kan. Nggak seru, nggak seru. Jadi kadang bisa gue campur sama inspirasi dari film kayak atau quote kayak atau buku gitu. Atau lirik orang lain atau misalkan orang-orang yang musisi lain yang gue dengerin yang lo bisa langsung tahu lo denger lirik ini tuh oh this is inspired by them gitu. Ya. Campur sama itu dan 1001 inspirasi lainnya yang bikin itu jadi kayak oh gue nggak tahu lagi dia ngomongin apa tapi kayaknya ini gitu. Gue suka ada misteri itu di apa yang gue tulis. Karena tebak Kayak aja ini, terus kayak, gitu. Kayak apa namanya ngode-ngodein orang Ribet. Instastory gitu kan. Ya Ribet artinya ya, apa ribet. sih? Gak apa-apa boy. Itu mah seninya di situ boy. Itu dia. Kalau siapa namanya? Nadia. Sailor Iya. Mani. Nadia. Maaf, Oh, milenial exactly. ketahuan. Ingat gak pertanyaannya? Sepersonal Oh, apa sih sepersonal karyanya apa? Kak? Gitu. Kalau misalnya nggak personal, mood gue jadi susah jujur. Ya. Karena aku kan orang nggak bisa bohong kan kak. Aku tuh susah banget kalau harus kayak Ihek. bikin yang fake gitu. Aku Lihat tuh nggak mukaku. bisa. Jadi kalau gue menulis akan selalu sangat personal dan nggak didisclose aja itu sebenarnya tentang siapa udah gitu. Paham. Ya, tapi beda lagi sama vulnerability ya. Iya. Maksudnya nggak selalu saat lo jujur itu lo membuka diri Ya, sebenarnya. betul. And True. itu salah satu obstacle yang gue lagi hadapi sekarang gimana caranya bisa lebih vulnerable on my music karena menurut gue there's something magical in that gitu yang harusnya semua musisi bisa temukan. I agree. Saudara cantik, sepersonal apa sih Kak karyanya? Apakah ketika menulis lagu itu kayak nulis blogspot gitu? Itulah live journal. Jujur iya kayak nulis blogspot kalau aku. Kebetulan mau promo lagi kan gue. Gak apa-apa dong, boleh. It's a safe Gak apa-apa, place, sayang. safe place, you can do whatever you want. Makasih ya teman-teman support. Sama-sama ya. Kalau aku sepersonal itu Heeh. dan kayaknya se-vulnerable itu. Iya. Karena kayaknya kalau gue nggak ada rasa vulnerability itu di diri gue susah untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya gue rasain. Ya. Terus sepersonal itu di album gue yang akan datang ini. Ihek, Li. Diri, jadi kayak itu dari track per track sebenarnya punya cerita sendiri. Jadi kayak beneran gue curhat lagi moodnya bahagia, lagi berbunga-bunga, lagi merasa seksi, ada juga kok gitu? Gue seksi banget. Seksi banget Sar barusan sumpah. Lagi sedih kayak aku mau hilang aja dari dunia ini ada juga. Oke. Jadi kayak gue lebih
Dua-duanya sih. Thank you. Wow, it's giving range. The vulnerability is there, the honesty is there, the personality is there also ya. Amin ya. Kalau Sarah Tobing kalau bikin kalau bikin karya. Tapi kalau kita lagi nulis buat orang lain, kayaknya approach-nya beda banget dari itu, ya gak sih? Yeah, that's Parah. true. There's nothing personal about Yeah. writing for other people, especially if kalau lo udah dapat briefnya gitu kayak, oke, kira-kira gini gitu. Iya. Sama sekali nggak ada, menurut gue itu kayak sebuah kebebasan yang gue nggak pernah bisa dapetin ketika gue nulis buat diri sendiri. Karena kayak, kayak menurut baru gitu, iya kayak, kira-kira kalau jadi dia rasanya kayak apa ya? Atau terus lo bener-bener nggak ada, menurut gue nggak ada egonya gitu kayak, oke, aku mau bayangkan jadi si ini, terus kayak kira-kira mau ke sini. Kalau dia lagi manggung di arena gitu, kayaknya vibe-nya bakal kayak gini gitu. Jadi kayaknya menarik. Oh itu sih juga menurut berpengaruh ya kalau misalnya lu tuh menghayal tentang misalnya saya ada orang Mon bikinin gue lagu dong Mon gitu. Lu harus menjadi dia for a week. gue. Gitu. Iya, Or kadang forever. ya seru banget. Atau kayak mungkin orang-orang yang datang ke gue kayak udah tahu kira-kira style atau signature gue kurang lebih ke arahnya sini gitu. Jadi udah tahu. Tapi gue mengambil itu sebagai kesempatan kayak, ih gue mau cosplay jadi dia gitu. Ini seru banget. Gitu kali ya. Lu pernah kepikiran bikin lagu rohani nggak Mon? gue Waduh, Bikin nasyid. Baru nih ya. Saya rada belok gak sih sama image-nya? Mereka berdua rada kayak, halo, kamu kenapa? Oke. Never say no. Ini pertanyaan Kita ada di selanjutnya, mana sih, Sa? ngomong ini aja deh pertanyaan personal gue mbak. Saya juga gak pakai kacamata Mau silinder nyontek saya. yang mana? Gini mbak, ngomong ini aja deh pertanyaan personal gue. Yang mana tuh? We're going to talk about the market. Apakah lo bertiga merasa karya lo itu sesuai market apa enggak? That's the first question. And the second of all, That's if an it's interesting not, question. if it doesn't fit the market, apakah itu oke buat lo atau enggak oke? Silakan teman-teman. Silakan aja dari tadi. Mondar mandir, pelangap pelongo. Semangat. Jawab bareng mau gak? 1, 2, 3. Coba. Gak apa-apa gemat, gak apa-apa gemat. Market, Sulit ya? market tuh yang kau bicarakan adalah Indonesia. Ya Indonesia. Udah Ya. pasti enggak. That's oke. not my target market. I don't think. Oke. Tapi gue ngelihat shift behavior pendengar Bener. saat gue rilis webnya kayak gini dan pasti nanya kan. Banget. Jadi banyak mention gue kayak suka banget webnya kayak gini dan pasti orang Indonesia. Jadi kalau jadi kayak lagu kemarin juga salah satu bestiku Omat bilang kayaknya emang gara-gara lirik lo kata-katanya mudah dicerna deh Mat. Jadinya bucin-bucinannya nyampe di market Indo. Padahal market saya tidak di sini ya, Vey. Kan aku pakai berbahasa Inggris. Monica juga Inggris. Tapi gue jujur I don't mind like karena gue berharap sih my track would find its own like people yang bisa resonate sama message-nya atau mungkin vibe-nya aja. Karena message-nya juga lumayan universal kalau lope-lope. And I'm okay with it. I have fun writing it, making it. So it's gue senang kalau teman-teman gue suka. Itu doang sih. Itulah. Itu semangat komunitas itu ya Beb ya? Itu dia. Itu dia. Inner semangat- circle-ku itu loh, Bey. Itu aja. Ya. Itu cukup aja dulu situ ya kan. Iya, benar. Situ dulu aja nggak Kalau apa ya. kakak Monica. Monica Karina. Sumpah dari tadi nickname Monica berubah-berubah. Gak apa-apa. Monce, Monica, Monce, Monica. Monica Karina. Sesuai market gue nggak tahu. Dan gue nggak mau terlalu musingin karena menurut gue kayak if you limit the market to where we are geographically, that limits everything you're gonna do. Yeah. Menurut gue dimanapun itu lo pasti punya orang yang bisa menikmati karya lo gitu in whatever way that is. Ya. And I don't think it should ever jadi kayak faktor yang lo pikirin banget gitu karena Yeah. I don't want this to be taken the wrong way, but we get asked that a lot. Maybe because we make a certain kind of music. Yeah. Tapi I think we also have to give a lot of credit to the people around us and to the market that people ask us questions for. Karena buat gue pribadi, it only takes like one person to like it as much as I do for it to kind of be successful gitu. Tapi ya itu sih kayaknya kalau buat gue, it's not really about the quantity of people that listen. Karena pasti ada aja gitu, cuman caranya yang perlu gue pikirin adalah cara nemuin kayak these are the people that actually like what I'm making. Paling gitu sih.
Period. Slay. Thank you, thank Santai, you. coba kalau Aku kamu ya, yang kalau menjawab. aku memang badannya kayaknya half-half di situ, half-half di sana. Meaning Di sananya di mana ya, Bay? explain yourself. Kayaknya hampir mirip sih, karena mungkin gue kalau bikin lagu, gue tuh mau fleksibel. Oke. Kirain mau flexing, sorry. Boleh, Takut boleh. banget. Itu juga nggak apa-apa kali. Aku juga gak apa-apa. Gak apa-apa ya kalau flexing. Itu bukan perkara. Lanjut. Kayak gue maunya lebih fleksibel gitu. Dan tadi Monica juga sempet mention about like orang-orang biarin mereka mau denger lagunya kayak gimana, biarin mereka punya perspektif sendiri. Dan gue pun juga punya pemikiran yang sama kayak lo. Jadi thank you for always reminding me, girlie. Slay, Virgo to Virgo. Iya nih Virgo jaga Virgo ya. Virgo dan Aries cenah. Oh, Virgo jaga Virgo. Hari ini. lagi. Ini Mana yang mana? Yang mana? Salah nih. Salah udah di situ kita. Nih. Jadi hari ini Gue baca dulu ya pertanyaannya. Boleh. Kalau kalian berdua lebih prefer yang mana? Menulis lagu sejujur-jujurnya, aka raw, atau pakai metode metafora? I prefer raw. I prefer it raw. I prefer it raw. I prefer Mentah. kan salmon mentah ya. Iya betul. Masa gue suka sashimi sih. Enak. Enggak, ini kita lagi ngomongin lagu, Mbak. Tolong lagu. fokus. Melayang, pikiran lu melayang. Maaf, ADD. Coba dijawab ya teman. Gue suka dua-duanya, tapi kayaknya gue kurang pintar make Metaforikal. metafor gitu deh. Kayaknya gue harus belajar lagi ya. Ya, itu aja. lo kok jadi questioning diri Gue sendiri. lebih gini, gue tuh suka freestyle. Jadi apapun impulsivitas otak gue saat itu akan gue selebeukan di dalam lagu. Selebeu. Gitu. Aku suka Ngerti ya teman-teman selebeu kan tuh Ngerti ngerti ya. Iya, oke. Ditumpah Iya. ruahkan gitu Gue kan. doang yang enggak. Jadi yang roro aja. Yang Raw files. Ih, Thank boleh tolong you. dikontrol mulutnya ya. Kak Cantik gimana Kak Cantik? Kalau aku, Iya, gimana kalau Kak? aku kan memang kayak mentah-mentah juga ya, kayak Itulah kau. Boleh saya. Maksudnya yang mentah tuh di sini temen Bagai seperti dunia, langit. aku cinta padamu, aku cinta gitu. Kalau metaforikal tuh maksudnya kayak Bagai seperti dunia, langit. metaforikal tuh kayak gini. Cintaku Ayo, sebesar bisa. samudra. Nah, itu metaforikal. Akulah Agnes Mo. tapi terkadang aku juga melakukan itu. Jadi kayak dua-duanya deh. Kalau gue kayak dua-duanya, karena gue juga suka memainkan kata-kata kalau lagi nulis lagu. Kalau gue, kalau Oke. kakak mau nikah, jangan aku terus yang ditanya ya. Aku di sini hanya boleh dong. moderator. Gue suka metafor kayaknya. Kalau harus milih ya. Contoh. Dia banyak kali di Figaro tuh. Is this my name on the receipt? Iya, aduh bener-bener sering mikir bingung Kayak, gini. hey. Apa ya? Dari lagu lu aja. Paling gampang, oke. I dive in your eyes past your desires. Oh, oke. Aku tidak mengerti itu artinya apa. Ya, Tapi gitu itu bagus. Gitu loh pokoknya. It's like you are the apple of my eye gitu kan. Mungkin gitu ya. Kayak gitu Iya, ya. mungkin. Gue pengen lo tapi kayak jangan dibet deh gitu. Harusnya sih gitu sebenarnya lirik fullnya gitu tapi gue jadi kayak bingung gitu menjelaskannya. Lu suka mempercantik kata-kata ini kan, kayak gue mau bikin Kalau ribet. bisa ribut kenapa enggak? Betul, Nah, selera lagu yang Moto. lu denger apakah lebih enak dengerin yang kayak raw atau yang metaforikal? Yang lu dengerin sehari-hari? Enggak tahu ya. Ada semua sih. Enggak. Ya. Itu Ribet kayaknya juga ya. nggak kita sadarin nggak sih? Sar, Iya, lu kalau Tergantung mood misalkan, aja gak sih? Kalau gue Wey? metaforikal. wow. Oh, kok tidak suka yang Kayak langsung-langsung aku, gitu ya? How do you say I love you without saying the I love you gitu. Udah makan metaforikal. belum gitu? Ih. Ribet. Tapi gue suka banget lagi ditanyain udah makan apa belum gitu. Anyway. Next question ya, next question ya. Kita berdua coba. mau nanya lagi tentang karya-karya kalian ini. Yang ada gak sih salah satu yang kalian berdua ngerasa, ih kena banget lagi sama diri gue. Karya lo sendiri. Karya lo sendiri Your ya. own daughter or your Own babies. own Ada baby. One. lagu yang judulnya You Move Me. Kenapa? Kolaborasi sama Dipa ya. Shout out to Dipa. Lagu itu awalnya kita tulis buat Kak Raisa tentang karena waktu itu beliau lagi mengandung jadi belum lahiran. Makanya judulnya You Move Me. Terus beberapa line note pertamanya adalah I feel you moving, you and I. Kayak itu karena we were
projecting kayak how we would feel as her. Maksudnya kita sebelum itu selalu yang salah satu bagian yang paling gue suka tentang bikin musik adalah duduk bareng ngobrol. Kita lagi ngomongin aja gitu kayak ini. Workshop cenah. Iya atau kayak apa ya ngobrol dulu yang nggak melulu harus tentang lagunya kan kayak apa, tapi just to understand where they are and to be able to kind of put yourself in their position. Terus jadi ya lagu itu kita beresin dengan pikiran, oh ini akan akhirnya buat Kak Raisa gitu. Ya. Akhirnya udah beres gini gitu, we had a blast making it because it was so beautiful. Dan di liriknya juga menurut gue itu sesuatu yang beda gitu. Kayak gue ngomongin sesuatu yang gue mungkin belum ngerti tapi it means something beautiful for me. Terus akhirnya udah selesai lagu ini dibikin, udah direkam juga sama Kak Raisa. Akhirnya kayak by the end of it dia kayak, aku kayaknya ngerasa lagu ini lebih cocok buat kamu. Terus gue kan kayak, hah? Kamu hamil? Gimana bang? Kamu hamil? Enggak gitu dong, enggak maksudnya kayak, Anda nih membuat isu-isu baru ya teman-teman ya. Enggak bener ya, itu rumor. Bilang kayak, makanya Padahal gak ada juga rumornya. dia merasa bahwa mungkin warna lagunya atau kayak by the end of it, the end product fits me more than it did her gitu. Jadi akhirnya lagu itu dikembalikan kita dan kita jadikan lagu kolaborasi bareng. Ya. Nah menurut gue itu sesuatu yang kayak, wow gue bisa ngambil cerita orang lain, memposisikan diri sebagai orang lain, tapi in the end of the day kayak when I perform at live, it's also something that speaks to me gitu. Dan mungkin di akhir versi paling terakhir yang kita dengar sekarang itu juga emang ada beberapa part yang diganti gitu supaya lebih kayak lebih gue nih gitu. Tapi itu kayak surprisingly it feels very special to me dan ketika rilis pun ternyata banyak yang ngerasa kayak ini bikin gue gerak di pagi hari, ini lagu lari gue gitu. Atau kayak ada every time I get these messages of people saying, hey gue suka banget lagu yang ini, kayak ini bikin gue semangat, atau kayak ini nemenin gue waktu gue patah hati, atau ini kayak nemenin gue galau waktu gue lagi nyetir pulang tuh gue kayak, that's all I want bro. Kayak lo just, it's your song, once it's out, it's your song, it's no longer mine. True. And that is what makes the experience rich. Period. Period. What about you? Pak Mi gemat first ah. Oh, you Crazy ya, gemat. You answer. You move me. You move me. What was the question again? I forgot. The question was, The question is what? Oh, lagu-lagu your kamu masterpiece. yang paling ngena di Iya. kamu ya. Paling ngena. Yang paling pokoknya gue baper lagi sama lagu gue sendiri. Iya, yang paling masterpiece. Apa ya? The Weh? Cristiano Yang Ronaldo. Mungkin long goat. as. Mungkin long S tuh kayak paling yang kayak bikin gue, kalau denger You Can Take lagi gitu. Berarti itu. Ya. Kenapa? Tapi kalau yang paling suka, gue suka banget sama You Can Take lagi. Oh gitu. I think that's very you. That's very, kayak dari sound sonically, Sonically. gue resonate banget karena lagunya kayak, But centil. you gotta pick one. Ya udah fine. Yang masuk ke hati deh. Yang Ya long S sih. Long S. Coba dong liriknya satu aja, lirik dikit yang paling Dinyanyiin ya. Cantik udah hafal, Iya, coba. makanya nyanyiin. Satu, Sometimes away, I don't want no delay. message I want relay to you baby. Yes, like. Ih malu banget teman-teman dengerin ya. Sombong ya Terima kasih Dia loh. bisa nyanyi sih. Jangan lupa dengerin ya, Orang judulnya bisa Long nyanyi. As Kamu by juga Sailor S. Money. Bukan S bokong ya, tapi Iya. S-nya satu aja. Itu susah loh bikin karya tuh. Wah, if you have karya, you better be proud of yourself. Aku bangga sekali karena kali ini gue ngerasa the power of my friends banget sih. Kayak I want to cry. Ya kan gue tuh sebenarnya ada project coming up tahun depan. Kayak Q2 lah. Something is gonna come. Jadi kayak pas rekaman tiba-tiba ada Ibu Montes, terus pas bikin video lalalali ada Bapak Rohmat, gitu-gitu sih. Jadi lumayan menyenangkan. Love you. Shout out to support system. Yes, shout out to support system. Support system. How about Iya. you? Support system gue dulu lo loh. Kok sekarang enggak? Iya kok dulu. Sampai sekarang. Oke, alhamdulillah. Suara kecil. Dulu tuh maksudnya pas gue lagi nulis lagu, inget gak salah satu lagu gue, terus lo bantuin gue nulis. Kaulah co-writer itu. Diam dia gue salting diam. Lo gak You know ingat? about me.
Dibikin I crazy. remember. Iya itu, kayak gue bingung gue nanya sama lu, ini apa ya kata-kata yang cocok untuk phrasing ini. Karena kan biasanya kan lebih fasih English daripada Indonesian. Pre. Iya, pre. Dia lah internasional. What is your masterpiece? What is the GOAT? My masterpiece. What is your Leonardo DiCaprio? Jujur belum keluar. Yo, Tapi coba gue coba suka nih, Bisa di master. Di Jangan ini dong. dikit di Kenapa jangan dong Bujir? Janganlah. ceritain Oh, kenapa itu jadi ceritanya. masterpiece ya. Ceritanya ya. Kenapa Iya. ceritanya? Ceritanya karena sebenarnya lagu ini udah ditulis dari masa COVID. COVID-19. Lama kuliah. Waktu kita Iya ketemu. betul. Bener. Ada apa? Waktu kita ketemu. Bener. Itulah. Bener. Abis itu karena ketemu mula sama Monica dan geng-gengnya ini yang di tempat itu. Geng-geng. Loh kok gue nyanyi sorry. Geng 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 Nggak geng. apa-apa, geng. boleh. Gnarly. Sorry. Oh ya. Terus jadi terinspirasi untuk bikin lagu. Terus akhirnya keluarlah karya ini. Tapi ketahan-tahan mulu. Karena masih bingung maunya dia mau dibawa kemana ya lagu ini. Ternyata pas udah jadi dan udah di master. Terus gue denger lagi. Gue kayak ini yang paling Oh kena di ini. hati gue. Ini garamnya. Inilah. Ini garamnya. Ini upilnya Apa yang itu. ngebuat lo ngerasa kayak gitu? Si lagu ini ngebuat lo ngerasa seperti apa? Merasa seperti versi Canti yang mungkin sudah evolve kali ya. Iya, Cantik We love Pro Max. evolving. Cantik Pro Max, betul. Cantik Pro Max. Cantik Pro Max. Thank you. Sudah ya. Terakhir questionnya ya, Sarah Tobing. The last question would be, are you ready? What is it? What is it? Apakah semua orang bisa mengubah cerita mereka menjadi musik? Ataukah itu tergantung? Silakan Cantik. Lah, gue yang mau. Dia moderatornya. Dia moderator. Gue tuh moderator. Kan musisi. Kenapa dibu? Lu deh, Kalian berdua yuk. apakah semua orang itu bisa? Bisa. Bisa ya? Gua sih enggak, gua nggak bisa jadi musik, Bray. Gue ngerti gini deh. Mungkin nggak semua orang resonate resonate sama medium musik. Ya. Kayak kalau Sarah gitu kan dia resonate-nya sama bumbu dapur. Jadi menurut gue ya udah itu medium lu Ya. untuk melontarkan semuanya. Aku tuh bukan bumbu dapur. Maksudnya kalau misalnya emang lo resonate sama musik, ya kau tulislah dia. Dan kau hacipapipu saja saat kau mendengar instrumental. Itu pasti bisa terekspresikan dengan baik gitu. Jadi menurut aku kalau kamu punya cerita tinggal pilih medium, gak harus musik. Nggak harus jadi musik ya. Hai. Bisa jadi apa aja sih Kak menurut Kak Gemat? Puisi, Puisi. ya kan bisa jadi boxing gitu kan kalau sekarang. Ya maksud gue itu kan salah satu kayak ekspresi emosi gitu. Ya. Nggak harus cerita juga sih sebenarnya. Atau kayak Oke. lo pengennya ditanyain ceritanya apa. Oh pick me, sorry maaf. Maksudnya Gak ada yang lucu ya. Kalau kayak Monica. kalau menurut Monica gimana? Menurut gue bisa aja. Karena Asal yang nulis Monica gitu. Iya benar. Iya bener. Asal Enggak, minta Tolong nulisnya hire mana Monica benar, sebagai benar. songwritermu. Gue mau lagi. Itu dia. Gue mau Bisa cerita sih, gue menurut gue ditulisin. bisa sih. Aku juga mau loh Gue nggak Bay. bisa tahu. Gak semua Kenapa? orang tuh bisa bermusik dan main musik. Bener. Makanya pilih medium kan. Iya sih, Pilih tapi medium. iya, Kayak menurut lo semua orang bisa nggak pakai bumbu dapur? Gak bisa lah gue doang itu. Makanya Oh, Wow, editorial. jadi kena question. Editorial. Ya, Jadi ya, mungkin ya. bentuknya Sorry, pottery gitu. pikminya keluar banget sih tadi, mentah banget ya pikminya ya. Nggak apa sayang? Oke. sumpah Monica boleh dilanjutin dulu. sorry. Maaf ya. Enggak, maksud gue bisa aja karena nggak melulu harus lo juga yang bikin gitu. Bisa aja kayak untuk orang lain, atau buat kita. Karena Oh yeah. maksudnya kita dari cerita teman-teman kadang Ya. juga ada kayak jadi inspirasi dari lagu. Betul. Gitu. True. There's no limit to it. Tapi kalau lo emang juga sukanya ekspresinya dalam bentuk pottery gitu misalkan. Bisa juga, iya, ya kan? bener. Lukisan gitu. Menurut gue bisa. Iya. How about you? Ada Do you sih. think everybody can make music? Enggak. I mean that's kind of a different question now. That would be our punchline. Thank you for coming, Monica Karina. Thank you. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di Jakarta
Music Con. Oh my God. Sarah Tobing. Sorry, gue tadi kayak, waduh, kepikiran apa-apa, apa tuh. nggak Jakarta apa-apa. Music Con 2025 dan konon katanya kita tidak membuka pertanyaan nih. Sayang banget, padahal seru Emang banget iya? ya. Seru Emang iya? banget nih pertanyaannya, tapi udah ditutup, udah habis nih. Ya, sorry Ya, banget teman-teman nggak sorry bisa banget. nanya ke kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. See you next year. Bye-bye.